Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutiara Putri Azizafi, MPN 23030500152, program studi PGSD kelas 6C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengganti pertemuan 3, yaitu tentang hakikat masalah penelitian, yaitu tentang memahami esensi, sumber, dan langkah sistematis dalam merumuskan masalah penelitian yang valid dan bermakna. Nah, sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai hakikat masalah penelitian, karena materi ini sangat penting, karena langkah pertama dalam menyusun proposal itu adalah menemukan masalah penelitian yang tepat. Nah, melalui materi ini kita akan memahami apa yang dimaksud masalah penelitian, dari mana sumbernya, bagaimana topik yang baik, hingga cara merumuskan masalah penelitian secara sistematis. Ya, apa itu masalah penelitian? Nah, yang pertama, masalah penelitian itu adalah kesenjangan, yaitu jarak antara kondisi ideal atau teori dan kenyataan empiris di lapangan yang perlu dijelaskan. Kemudian, fungsi identifikasi, yang dimana menganalisis mengapa kesenjangan tersebut terjadi dan apa implikasinya. Kemudian, prinsip utama, yaitu peneliti harus menemukan masalah terlebih dahulu, bukan sebaliknya. Nah, masalah penelitian pada dasarnya itu muncul karena adanya kesenjangan, yaitu perbedaan antara kondisi yang seharusnya terjadi berdasarkan teori dan kondisi nyata yang ditemukan kita di lapangan. Misalnya, teori menyatakan bahwa penggunaan model pembelajaran tertentu dapat meningkatkan hasil belajar. Namun, kita dilakukan observasi di sekolah, hasil belajar siswa itu ternyata masih rendah. Nah, perbedaan inilah yang disebut dengan masalah peneliti. Setelah menemukan kesenjangan tersebut, peneliti harus melakukan identifikasi masalah, yaitu menganalisis mengapa kesenjangan itu terjadi, serta apa dampaknya. Dan jadi prinsip utamanya yaitu peneliti harus menemukan masalah terlebih dahulu, baru kemudian dapat menentukan judul penelitian, bukan sebaliknya, bukan judul penelitian dulu, baru uh, menemukan masalah, tapi menemukan masalah terlebih dahulu, baru kemudian menentukan judul penelitian. Empat sumber ide masalah. Nah, yang pertama yaitu bacaan dan literatur. Bacaan dan literatur, yaitu menemukan research gap dari jurnal terkini dan laporan penelitian. Dari sini, kita dapat menemukan research gap atau celah penelitian. Kedua, yaitu pengalaman pribadi. Nah, pengamatan fenomena lapangan disertai pertanyaan kritis yang pengalaman pribadi, misalnya pengalaman saat belajar atau observasi di sekolah yang menunjukkan adanya suatu permasalahan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu teori pendidikan, di mana pengujian teori dalam konteks baru dan situasi nyata di lapangan itu menguji apakah suatu teori masih relevan jika ditetapkan pada kondisi atau lingkungan yang berbeda atau sudah tidak relevan digunakan lagi. Kemudian yang keempat yaitu seminar dan otoritas. Yang dimaksud yaitu diskusi ilmiah dan pernyataan pakar sebagai pemantik isu terkini. Nah, karena diskusi ilmiah seringkali memunculkan isu-isu baru, itu menjadi layak untuk diteliti. Kemudian semakin banyak
referensi yang kita pelajari, semakin mudah pula kita menemukan ide penelitian. Kemudian, karakteristik topik penelitian yang baik, bagian satu ya, itu yang pertama, setelah menemukan ide, kita perlu memastikan bahwa topik tersebut memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama yaitu harus menarik. Topik itu harus membangkitkan minat peneliti agar motivasi dan komitmen tetap terjaga sepanjang proses. Nah, maksudnya artinya topik mampu membuat peneliti tetap termotivasi selama proses penelitian. Yang kedua, penelitian itu harus dapat diteliti. Masalah harus dapat diselidiki melalui pengumpulan dan analisis data empirik yang terukur. Nah, yaitu masalah itu bisa dibuktikan melalui pengumpulan dan analisis data. Baru disebut dengan masalah yang valid. Kemudian, yang ketiga, signifikan. Nah, memberikan kontribusi konkret baik bagi pembagian teori maupun praktek pendidikan. Jadi maksudnya itu hasil penelitian itu memberikan manfaat baik bagi pengetahuan maupun praktik pendidikan. Jadi bukan hanya baik bagi peneliti, tapi juga memberikan kontribusi bagi orang. Karakteristik topik penelitian ya baik bagian 2. Tuh, selain 3 kriteria sebelum, masih ada 3 kriteria lainnya. Itu yang pertama, terkini, yaitu isu mutakhir yang belum usang dan memiliki nilai kebaruan yang relevan bagi komunitas ilmiah. Maksudnya, topik yang dipilih merupakan isu yang masih relevan dan memiliki nilai kebaruan, yaitu etik. Yang dimaksud etis yaitu prosedur penelitian tidak merugikan, mempermalukan, atau membahayakan para partisipan. Nah, maksudnya yaitu etis sehingga proses penelitian itu tidak merugikan ataupun membahayakan responden. Jadi masih valid gitu ya. Ketiga yaitu dapat dikelola. Dapat dikelola di sini yaitu disesuaikan dengan keahlian, ketersediaan waktu, dana, dan alat pendukung yang memiliki penelitian. Nah, dapat dikelola, yaitu penelitian itu harus disesuaikan dengan kemampuan peneliti, waktu, biaya, dan fasilitas. Jadi, sebelum melakukan penelitian, kita itu harus realistis terhadap sumber daya yang kita miliki agar penelitian itu bisa berjalan dengan pemetaan isu dan pembatasan masalah. Pemetaan isu dan pembatasan masalah ini penelitiannya baik itu dimulai dari topik yang fokus dan yang spesifik, bukan yang terlalu luas. Nah, yaitu lakukan studi pendahuluan untuk memetakan wilayah-wilayah problematik dalam isu. Kemudian tetapkan batasan masalah agar peneliti tidak melebar. Kemudian juga fokus yang saja memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan bermakna. Nah, seringkali topik penelitian itu kan masih terlalu luas ya, sehingga sulit diteliti. Oleh karena itu, peneliti harus memerlukan studi pendahuluan untuk mengetahui bagian mana yang benar-benar menjadi masalah. Nah, itu dibuat batasan. Tujuannya apa? Masalah agar
penelitian itu lebih fokus dalam satu masalah. Dan semakin spesifik fokus penelitian, maka analisis yang dilakukan akan semakin mendalam dan hasil penelitian menjadi lebih bermakna. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada pola piramida balik dalam latar belakang. Pada penyusunan latar belakang itu teman-teman, peneliti harus menggunakan pola piramida terbalik. Artinya, penjelasan dimulai dari hal-hal yang paling umum, semakin atau menciut menjadi masalah yang spesifik. Nah, tahap yang pertama adalah menjelaskan kondisi umum atau fenomena yang terjadi. Kemudian dilanjutkan dengan kondisi yang lebih sesuai penelitian. Selanjutnya dengan menggunakan teori hasil penelitian terlebih dahulu dan data pendukung. Nah, dengan pola seperti ini, pembaca dapat memahami mengapa penelitian tersebut penting untuk dilakukan, sehingga argumentasi yang dibangun menjadi lebih kuat dan logis. Nah, kemudian ada langkah akhir rumusan. Setelah latar belakang selesai itu, langkah terakhir adalah membuat rumusan masalah. Di mana pertama yaitu identifikasi kesenjangan. Yang harus dilakukan yaitu gambarlah kesenjangan secara utuh berdasarkan analisis latar belakang yang telah dibangun. Nah, identifikasikan kembali kesenjangan yang telah dijelaskan sebelumnya. Yaitu yang kedua, rumuskan pertanyaan. Itu tuangkan masalah dalam kalimat tanya yang tegas, singkat, dan memuat variabel penelitian. Ubah masalah tersebut menjadi kalimat tanya yang jelas, singkat, dan memuat variabel penelitian. Ketika kita tertulis bahwa verifikasi masalah dapat diuji dan dijawab secara empiris melalui itu, rumusan masalah yang baik akan menjadi pedoman dalam menentukan tujuan penelitian, metode penelitian, hingga analisis data. Yang terakhir yaitu ada ringkasan. Ringkasan proses menemukan masalah penelitian. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa proses menemukan masalah penelitian itu dilakukan secara bertahap. Nah, dimulai dari mengidentifikasi kesenjangan antara teori dan kenyataan. Kemudian, itu dari berbagai sumber mengevaluasi topik menggunakan 6 kriteria penelitian yang baik, meminta membatasi masalah, dan akhirnya merumuskan masalah dalam bentuk dari penelitian itu bukan suatu hal yang muncul secara kebetulan, teman-teman, melainkan dibangun melalui proses berpikir kritis, analisis yang sistematis, dan didukung oleh data yang relevan. Mungkin demikian pemaparan yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf ya sebelumnya. Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.